kami mahasiswa program studi D3 Keperawatan MD semester 5 dari kelompok 10. Di sini kami akan membahas tentang kebijakan pencegahan dan penanganan stunting melalui pemberian stimulasi pada anak. Saya Maria Ivan Trisjaga bersama teman saya Maria Eka Fitriani Lama, Maria Merviana Ria, dan Maria Yasinta Aga. Selamat menyaksikan video kami, semoga bermanfaat untuk Anda. Indonesia termasuk dalam 5 negara dengan jumlah kasus stunting tertinggi secara global. Dibutuhkan usaha keras dari semua pihak melalui kemitraan dan juga kolaborasi untuk mencapai target prevalensi stunting turun hingga 14% di tahun 2024. Kementerian Sosial melalui para pendamping, penyuluhan sosial dan pekerja sosial dari berbagai program bantuan sosial berperan strategis untuk berkontribusi dalam membantu perubahan perilaku keluarga sebagai upaya pencegahan dan penanganan stunting. Dalam pembahasan video kali ini, kita akan membahas beberapa poin penting, yaitu kebijakan pencegahan dan penanganan stunting dan juga penyebabnya, pemberian stimulasi pada bayi baru lahir sampai usia 6 bulan, pemberian stimulasi pada bayi 6 bulan sampai dengan 12 bulan, 1-2 tahun, dan juga usia 2-6 tahun. Diharapkan video ini juga dapat berguna bagi masyarakat dalam upaya pencegahan stunting dan juga penanganan stunting. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting dilakukan melalui pendekatan multisektor yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara terintegritas dari pusat, daerah, hingga ke tingkat desa. Pendekatan multiscalar tidak terbatas pada kesehatan semata, tapi juga pada sektor gizi, air minum, pengasuh dan PAUD, perlindungan sosial, dan juga ketahanan pangan. Kementerian Sosial sangat berperan penting dalam upaya pencegahan stunting di Indonesia. Peran SDM Kesos dalam upaya pencegahan stunting terintegritas di tingkat desa dan juga keluarga, meliputi 1. Sebagai pendidik atau edukator, 2. Sebagai fasilitator, 3. Sebagai penyuluhan sosial, 4. Sebagai advokat sosial, 5. Sebagai mobilisator. Apa sih stunting itu? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Terus, apakah penyebab stunting? Penyebab stunting itu bersifat multidimensional, tidak hanya kemiskinan dan akses pangan, tetapi juga pola asuh dan pemberian makanan pada balita dan kurangnya stimulasi psikososial sejak di dalam kandungan dan setelah dilahirkan. Di sini, kelompok kami akan lebih membahas tentang pemberian stimulasi dalam upaya pencegahan stunting. Selanjutnya, saya akan berikan kesempatan untuk teman saya Mervi menyampaikan poin tentang pemberian stimulasi pada bayi usia 0 sampai dengan 6 bulan. Baik, saya akan menjelaskan pemberian stimulasi pada bayi baru lahir sampai 6 bulan. Normalnya, bayi di usia 0 sampai 6 bulan bisa melakukan beberapa hal, seperti bisa berbalik dari telungkup ke telentang, mengangkat kepala secara mandiri hingga tegak, mempertahankan posisi kepala tetap tegak dan stabil, mengeluarkan suara gembira bernada tinggi atau memekik. Bayi tersenyum ketika melihat mainan atau gambar yang menarik saat bermain sendiri. Bagaimana sih cara memberikan stimulasi pada bayi usia 0 sampai 6 bulan? Tentunya dengan cara yang pertama, mengajak ngobrol. Mengajak ngobrol bisa menstimulasi kecerdasan otak, terutama dalam kemampuan berbahasa. Yang kedua, mendengarkan musik. Musik sangat bermanfaat bagi anak karena dapat meningkatkan memori, perhatian, dan pembelajaran bayi. Musik juga dapat meningkatkan fokus dan daya ingat anak. Yang ketiga, bernyanyi. Aktivitas ini juga akan menstimulasi otak bayi untuk perkembangan kognitif bayi. Yang keempat, menyentuh bayi dengan kasih sayang. Sentuhan yang diberikan pada bayi dapat memperkuat ikatan antara bayi dan orang tua. Yang kelima, bermain. Bermain dapat menstimulasi kemampuan sensorik dan motorik bayi. Yang keenam, membaca buku dan dongeng.
Anak-anak yang sering dibacakan buku akan memiliki kosakata yang lebih banyak. Yang berikut, memijat bayi. Pijatan demi pijatan yang diberikan dapat mendekatkan ikatan hati ibu dan anak. Selain itu, pijatan juga memiliki beberapa manfaat seperti mendukung perkembangan mental, fisik, dan sosial anak. Yang berikut, pemberian stimulasi pada bayi usia 6-12 bulan. Proses tumbuh kembang bayi usia 6-12 bulan dapat berlangsung secara alamiah. Namun proses tersebut sangat tergantung kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya yang tinggal bersama. Agar bayi tumbuh kembang optimal, diperlukan pemenuhan gizi, imunisasi, stimulasi, tidur cukup, dan aktivitas bermain harus dipenuhi dengan baik. Semua upaya ini dilakukan untuk memastikan anak sehat, cerdas, dan tidak stunting. Syarat-syarat melakukan stimulasi antara lain: yang pertama, lakukan penuh kasih sayang dan lakukan dengan tidak terburu-buru. Yang kedua, tidak memaksa kehendak anak. Yang ketiga, perhatikan minat anak. Yang keempat, jaga emosional diri. Yang kelima, gunakan kata-kata baik dan berikan pujian pada anak. Berikut, saya akan menjelaskan tentang pemberian stimulasi pada anak usia 1-2 tahun. Stimulasi mempunyai peran penting untuk pertumbuhan dan perkembangan, serta pemahaman, perasaan, dan gerak tubuh anak. Paparan berbagai jenis stimulasi, baik suara, penglihatan, sentuhan, dan lain-lain, perlu dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus untuk membentuk suatu hubungan antar sel otak anak sehingga bisa berjalan dengan baik. Stimulasi dengan cara berbicara pada anak akan menambah perbendaharaan kata anak. Keberhasilan suatu stimulasi tidak tergantung dari pendidikan orang tua, tetapi lebih ditentukan oleh efektivitas dan kesinambungan stimulasi pada anak. Berikut cara menstimulasi anak usia 1-2 tahun. Kemampuan motoriknya secara bertahap semakin berkembang sehingga anak mulai bisa berjalan, bermain, dan bisa mengeksplorasikan benda-benda yang ada di sekitarnya. Pada usia 1 tahun sampai 2 tahun, anak sudah bisa berjalan secara bertahap. Di usia ini, tulang anak juga sudah cukup kuat untuk menopang tubuhnya, sehingga anak sudah bisa berdiri tanpa bantuan. Walaupun demikian, kemampuan gerak tiap anak pun untuk berjalan dapat berkembang di usia yang berbeda. Jadi, bila anak masih belum lancar berjalan di usia ini, jangan khawatir. Hanya perlu dilatih secara berjalan dengan cara memegang tangannya saat berjalan, pelan-pelan lepaskan genggaman orang tua sampai anak itu bisa berjalan sendiri. Selain itu, kemampuan motorik halus anak juga sudah semakin baik. Anak mulai belajar memegang alat makannya secara mandiri walaupun masih berantakan, sehingga orang tua perlu mendampingi anak dan memberikan alat makannya yang nyaman. Berikut pemberian stimulasi pada anak usia 2-6 tahun. Di awal usia 2-6 tahun ini, perkembangan bayi yang berkaitan dengan motorik semakin terlihat. Pada usia ini, anak sudah bisa melompat dan menendang bola, ataupun ingin memegang sendiri buku ketika dibacakan dongeng. Selain itu, dari sisi emosional, anak usia 2-6 tahun secara bertahap sudah mulai menunjukkan bahwa dirinya lebih mandiri. Anak sudah bisa melakukan beberapa hal sendiri tanpa bantuan orang tua, seperti mencuci tangan ataupun memegang alat makan sendiri. Dari perkembangan bahasa juga, anak di usia ini sudah bisa mengikuti perintah tertentu orang tuanya, seperti mengambil bola atau melihat ke arah kursi. Beberapa kegiatan stimulasi yang bisa dilakukan pada usia anak 2-6 tahun yaitu: yang pertama, usia 2-3 tahun. Stimulasi pada anak usia ini dapat dilakukan dengan cara menyebutkan nama benda, termasuk sifat dan guna benda, seperti membaca cerita, tanya jawab, meminta anak bercerita pengalamannya, menyanyi, makan dengan sendok garpu, pengelompokan dengan benda-benda sejenis, dan menghitung. Anak usia 3-4 tahun, stimulasi pada anak usia ini bisa mengembangkan kemampuan di usia sebelumnya, yaitu menyebutkan nama benda, termasuk sifat dan guna benda, seperti bacakan cerita, tanya jawab,
Anak diminta bercerita pengalaman, menonton TV, didampingi, menyanyi, berpakaian, merapikan mainan, makan dengan menggunakan sendok dan garpu, menyusun gambar, menempel, mengelompokkan benda sejenis, mencocokkan gambar dan benda, menghitung, melempar, menangkap, berlari ataupun melompat. Berikut pada anak usia 4-5 tahun. Anak diminta bercerita pengalaman, menggambarkan orang, mengenal huruf, main bola, lompat tali, melatih anak untuk dapat mengikuti aturan permainan, mengenalkan nama-nama hari, menyebutkan angka secara berurutan, mengajak anak untuk cara menyikat gigi bersama dan melatih sikat gigi sendiri, melatih memakai pakaian sendiri dan menguatkan kepercayaan diri anak. Berikut usia 5-6 tahun memberikan stimulasi dengan cara yang pertama mengenal nama fungsi benda-benda, yang kedua bacakan buku serta tanya jawab dan bercerita. Berikut cuci tangan, cebok, berpakaian dan merapikan pakaian. Berikut makan dengan sendok, garpu dan masak-masakan, menggunting, menempel dan menjahit, menyusun balok, memasang pusel, menggambar, mewarnai dan menulis nama, mengingat, menghafal seperti mengerti dan urutan tersebut, membandingkan besar atau kecil, banyak atau sedikit, menghitung konsep 1,5, mengenal angka, huruf, simbol, jam, hari, tanggal, melempar, menangkap, berlari, melompat, memanjat, merayap sepeda roda. 3. Ayunan. Alternatif stimulasi atau permainan untuk anak usia 2-6 tahun. Yang pertama, bermain peran. Permainan edukasi anak yang syarat kreativitas adalah bermain peran. Orang tua dan anak bisa berperan menjadi apa saja, misalnya bermain jual beli di toko. Orang tua dapat menggunakan barang yang ada di rumah seperti buku, pensil, dan lain-lain. Permainan ini sangat sederhana, tapi dapat meningkatkan banyak aspek satu pada anak, mulai dari perkembangan bahasa, emosi, kognitif, dan sosialisasinya. Tidak hanya itu saja, ikatan dan kelompok keluarga pun jadi lebih terjalin erat. Berikut susun balok atau benda apa saja yang ada di rumah. Berikut, permainan ini mendorong anak untuk mencoba dan mencari tahu apa yang akan terjadi bila anak menyusun benda-benda dengan berbagai cara. Permainan susun benda akan meningkatkan kemampuan berpikir si kecil. Bermain pasir. Anak akan belajar tentang volume, kepadatan, dan tekstur. Berikan sedikit air dan biarkan ia mencampurnya dengan pasir, sehingga ia dapat melihat perbedaan tekstur pasir kering dan pasir basah. Permainan detektif. Kegiatan ini sangat efektif dalam mengasah otak si kecil karena ia harus berpikir secara cermat dan belajar menghubungkan petunjuk. Bermain masak-masakan atau membantu ibu memasak. Ibu atau ayah dapat mengajak anak untuk melakukan aktivitas memasak secara bersama-sama dengan menggunakan alat masak yang aman. Orang tua juga dapat berpura-pura memesan menu dan biarkan si kecil melakukan masak-memasak agar imajinasinya lebih terasa. Baik, saya akan menyimpulkan apa yang sudah dibahas oleh teman-teman tadi. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Periode 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode pertumbuhan dari janin hingga anak berusia 24 bulan. Anak dikategorikan mengalami stunting apabila tinggi badannya berada di bawah -2 standar divisi panjang atau tinggi anak seumurnya. Otak bayi perlu dilakukan stimulasi. Hal ini terkait dengan masa 1000 hari pertama kehidupan yang begitu penting. 100 miliar sel otak bayi telah dipersiapkan saat bayi lahir dan tinggal dirangsang agar hubungan antara neuron di otak tersambung dan membuat bayi bertambah cerdas. Jika bayi terus diberikan stimulasi yang tepat, maka besar kemungkinan anak akan variasi kecerdasan di kemudian hari. Memberikan stimulasi bukan hanya memberikan banyak mainan pada anak atau mengikutkan pada sekolah atau kursus.
Sebaliknya, gerakan sederhana seperti menyentuh bayi dengan rasa kasih sayang pada saat menyusui sudah bisa dikatakan sebagai bentuk stimulasi yang menandakan bahwa anak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Stunting menyebabkan multidimensional, tidak hanya kemiskinan dan askes pangan, tetapi juga pola asuh dan pemberian makanan pada balita dan kurangnya stimulasi psikososial sejak di dalam kandungan dan setelah dilahirkan. Stunting harus dicegah sedini mungkin dengan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu sejak kehamilan berupa gizi ibu hamil, imunisasi TT, dan pemberian kehamilan secara teratur. Bayi harus diberikan imunisasi sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, bayi harus diberikan makanan pendamping ASI. Anak harus dibawa ke posyandu secara rutin untuk mendapatkan pelayanan secara lengkap. Selain itu, pemberian stimulasi pada anak saat ini diperlukan terkait dengan pencegahan stunting. Jadi, diharapkan semua pihak, baik pemerintah, fasilitas kesehatan, masyarakat dan keluarga, berperan aktif dalam upaya perbaikan angka stunting di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, Komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. bye-bye!